Sekarang kita evaluasi tentang paham keagamaan kita. Paham keagamaan ini penting ya. Karena apa yang dilakukan oleh seseorang dalam beragama itu tergantung pahamnya. Kalau panjenengan semua berpaham bahwa sholat tidak wajib, ya panjenengan tidak akan sholat. Kalau berpandangan bahwa sholat itu wajib, ya sholat. Berarti apa yang dilakukan di dalam beragama itu tergantung paham kita. Makanya timbul orang mengkafirkan orang lain itu ya karena pahamnya. Nah, bagaimana sih Islam itu? Islam itu kalau kita salah mempelajari juga nggak bisa tahu Islam itu kayak apa. Ya. Kalau dalam dunia kampus itu cara mempelajari agama khususnya Islam itu dengan metode normatif, artinya mempelajari agama dari sumber teks agama itu, dari kitabnya, kitab sucinya. Kalau kepingin belajar Buddha, ya dari kitabnya Buddha. Kalau kepingin belajar Islam, ya dari kitabnya Islam. Kitabnya Islam apa? Dua. Taraktu fikum amro ini ma intamasaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kitab Allahi wa sunnah Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah, kitab Quran dan sunnah Rasul hadis ini harus mesti selalu menyatu. Karena apa? Quran itu tidak dirinci, nek kapane sholat itu dengan sujud itu mocong ini, rukuk mocong ini, tidak ada. Yang menjelaskan itu hadis. Nah, makanya Quran dan hadis. Nah, itu kalau kita pelajari Quran dan hadis, maka akan kita temukan satu pelajaran. Pertama, masalah akidah. Ya, akidah itu berbicara masalah keimanan. Keimanan harus tauhid yang tadi sudah saya jelaskan. Yang nomor dua adalah masalah syariah. Masalah syariah itu mengatur hubungan manusia dengan Allah. Misalnya sholat, misalnya haji, ya dan sebagainya. Itu hubungan manusia dengan Allah sudah diatur. Disebut hablum minallah. Ada yang namanya hablum minanas. Hablum minanas ini hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana hidup bernegara, bagaimana hukum perang dan damai, bagaimana hukum memilih pemimpin, bagaimana hukum pidana dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua diatur oleh Islam yang disebut hablum minanas. Tapi di Indonesia tidak bisa diterima semua karena Indonesia tidak menggunakan aturan Islam. Yang diterima apa? Zakat. Muncullah namanya BAS, Badan Amil Zakat. Itu ajaran Islam sebenarnya, dipakai oleh orang Indonesia soalnya ono duit. Lah sing karena duit gak mani. Ada yang ngomong pidana, oh entek orang Indonesia. Korupsi itu diketahui tangannya. Makanya pencuri sendiri hukumannya itu tergantung. Iki profesional tak karena keadaan. Kalau karena keadaan masih bisa dimaafkan, tapi kalau profesional berlaku hukum pidana. Potong tangannya. Kalau di Cina tambah dipatahin ini. Makanya di Cina itu masih ngono kok komunis tapi ini karena korupsi. Di Indonesia itu wong Islami sak trek tapi yo korupsi tok. Ngene iku korupsi piro? 1.000 triliun. Oh, gak cukup pemain. Nah, kemarin ada share-sharean pirang triliunnya sakmono kae. Ndak, ini 1.000 triliun. Masyaallah. Karena kerupuk oleh Indonesia. Okay. Nah, makanya di Indonesia itu sebenarnya kalau orang ingin melaksanakan Islam abot. Yang temenan tuh, okay?
Makanya Islam teman karena di hablum minannasnya ini mesti diingkari. Nah kita paksakan, kita dituduh, oh jangan ganti undang-undang Pancasila ya, begitu. Tapi kalau tidak kita laksanakan, kita dianggap melanggar Islam, maka angel. Jadi kalau kita konsekuen melaksanakan Islam itu akan berhadapan dengan aturan negara. Kalau tidak kita laksanakan akan berhadapan dengan Islam. Maju kena, mundur kena. Nah, dalam kondisi seperti itu akhirnya timbul dua kemungkinan. Orang itu menyembunyikan agama atau milih-milih ayat. Itu yang terjadi. Kalau milih-milih ayat ini Allah sudah berikan ancaman. Akan dikembalikan nanti pada hari kiamat pada seberat-beratnya siksa. Oke. Ini ngaji sing teman iki kali. Nanti solusinya saya tunjukkan. Supaya kita tidak melanggar Islam dan tidak melanggar warga negara. Itu penting. Ya, insya Allah saya bulan Juli ini juga akan ngaji di Madura. Mintanya materi ini. Materi ya apa jadi warga negara sing gak melanggar Islam, ya menjadi muslim yang baik yang tidak melanggar warga negara. Ya gak masalah. Yang penting apal-apal ayate kok gak masalah. Nah, kalau terjadi menyembunyikan agama, banyak itu. Contoh wong Islam mau jadi ngomong politik. Aja ngomong politik ke masjid. Aja mencampur adukan Islam dengan politik, agama dengan politik. Politikku kotor. Banyak kan itu. Itu sebenarnya menyembunyikan agama. Karena agama tidak seperti yang dipahami oleh dia. Karena agama juga mengatur politik loh. Loh kok bisa lah, milih pemimpin aja diajarkan oleh Islam kok. Apa itu kan politik? Bagaimana kita harus mengatur negara itu, harus berdasarkan hukum-hukum Allah, itu juga politik. Tapi yang seperti begini ini memang sengaja untuk dihilangkan supaya tidak khawatir mereka terhadap kebangkitan Islam. Nek perkara ubudiyah wis sembahyang 2000 rakaat lho gak apa-apa, gak masalah. Pokoknya jadi malah udik-udik politik. Itu trik mereka tak saking takutnya kepada Islam. Maka disingitno, disembunyikan. Lah kalau orang menyembunyikan agama ini juga akan dilaknat oleh Allah. Ayatnya mana? Ayatnya ada di dalam Quran surat 2 ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Bener ada. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa petunjuk dan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk sesudah kami jelaskannya kepada manusia di dalam kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka-mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang yang dapat melaknat. Tidak boleh menyembunyikan agama. Nah, biasanya ini terkenal dengan orang-orang ahli politik begitu. Contoh misalnya ini, zamannya masih banyak teror dulu ya. Dalam ajaran agama itu tidak ada, disuruh membunuh itu tidak ada. Bener apa enggak ini? Halo? Lu ada yang ngomong ini? Tidak ada ajaran agama suruh membunuh orang itu. Bener tangga ini? Bener gitu? Umpama tak dodono nek ada membunuh ya apa? Nah, di sini nanti panjenengan baru tahu. Dalam Quran tunjukkan ada orang yang membunuh. Jadi membunuh itu dalam Quran dijelaskan nek sing dilarang oleh Allah untuk dibunuh, kemudian dibunuh dosa gede. Tapi kalau orang itu berhak untuk dibunuh, membunuh orang itu menjadi amal soleh. Oh, kan siji.
Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang beriman itu dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Jawab. Itu sudah menjadi janji Allah dalam Taurat, Injil, dan Quran. Quran surat 9 ayat 111. Bisa dicek. Ya. Nah, ayat-ayat yang model begini-begini ini banyak dalam Quran. Tetapi itu merupakan ayat yang khusus. Yang dimaksud ayat khusus itu apa? Ayat khusus itu ayat yang ada sebabnya. Lah sebabnya turun ayat yang radikal seperti itu tadi karena umat Islam diganggu. Diganggu baru Allah turunkan ayat itu. Berarti ayat itu diterapkan kalau ada gangguan. Kalau nggak ada gangguan ya nggak diterapkan walaupun ayat itu ada. Contoh aja begini, orang kalau mencuri profesional itu kan hukumannya dipotong tangannya ya. Nah, sampai hari kiamat karena wong nyolong, hukumnya ada. Diterapkan apa enggak? Ya enggak, wong yang sebabnya enggak ada kok, sebabnya tadi karena mencuri. Lah ya kadang radikal tadi ya begitu. Itu muncul karena ada sebab. Nah kalau sebabnya tidak ada ya tidak dilakukan. Jadi harus ngerti waktu. Misalnya saya kasih pertanyaan lagi satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang beriman diwajibkan atas kamu poso. Wajib boleh poso ya? Kapan poso nih? Nah ada Ramadan nggak usah poso. Kecuali poso sunnah. Nah harus ngerti waktu. Nah, radikal tadi ya begitu. Harus ngerti waktu kapan diterapkan. Lah penerapan itu satu kalau didolimi. Kalau umat yang didolimi itu boleh kita melakukan kekerasan pada yang mendolimi itu. Tapi walaupun begitu tidak cukup hanya itu. Buktinya Rasulullah di Mekah sudah didolimi. Para sahabatnya juga banyak disiksa. Ada yang namanya Ammar bin Yasir itu ditumbak mulutnya ini tembus kemaluannya. Bayangkan itu. Allah tidak turunkan ayat perang. Tidak turunkan untuk mengganyang mereka. Kenapa sebabnya? Karena ada persyaratan-persyaratan lain yang belum terpenuhi. Nah ini biasanya oleh orang-orang yang membawa kekerasan itu tidak paham bahwa itu ada persyaratan lain. Nah kalau persyaratan lain belum terpenuhi maka berarti belum sampai waktunya gitu. Nah kapan waktunya? Saat tokoh-tokoh nih sampai hari kiamat juga karena masalah. Kalau memang tidak ada sebabnya. Waktunya apa? Masalah waktunya adalah kualitas dan kuantitas. Kualitasnya kudu sabar. Sabari kaya apa? Sabari kaya dene gambarane tentara Tolut. Tentara Tolut itu pergi berperang melawan tentara Jalut. Lalu diuji oleh Allah dengan sebuah sungai. Kita bisa bayangkan wong perang haus, lapar, diuji nyabrang kali tapi gak oleh ngombe. Kecuali masak cedokan tangan ini. Lah akhirnya nyabrang betul. Setelah nyabrang tentara ini banyak yang gak kuat, lalu ngombe sak kayah-kayai. Barang toko pinggir tangkis sing sebelahe lumpuh gak kuat. Pada kadang mangri poso mangan sing akeh gak kuat. Gak kuat traweh. Itu sama. Dari ujung sungai itu akhirnya dia tidak kuat, akhirnya dia menyatakan tidak mampu lagi meneruskan berperang kepada Jalut. Lah orang yang taat sabar tadi memenuhi perintah Allah tadi, ngombe sak cidukan. Masih seger, masih kuat. Akhirnya yang sedikit inilah melawan tentara Jalut yang banyak. Apa yang terjadi? Tentara Jalut ternyata kalah. Maka dituliskan dalam Al-Quran,
Kam mim fiatin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak biidznillah dengan izin Allah. Lah ini sabarnya itu. Lah masalah kuantitas itu 1 dibanding 10. Kalau kita punya orang 20 itu bisa mengalahkan 200. Kalau kita punya orang 1000 bisa mengalahkan 10.000. Ini ada di dalam Quran surat 8 ayat 65. Ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Nabi, kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Loh, ini apa radikal ini? Nah sekarang ini yang radikal itu di gua sama pemerintah. Dianggap gak cocok. Makanya muncul namanya moderasi agama. Ternyata moderasi agama ini sebenarnya berasal dari orang Barat, khawatir terancam dengan umat Islam. Umat Islam dibagi seperti itu, dibencikan kepada orang-orang yang beraliran radikal. Padahal moderat dan radikal itu ada dalam Quran dan itu dilaksanakan oleh Nabi juga. Permasalahannya kapan melaksanakan radikal itu? Kapan melaksanakan moderat? Harus paham. Terkait dengan moderat ini umpama biyen kana wong sing radikal, kana sing wani nglawan londo. Dobrok tok ga iso. Maka dibutuhkan orang-orang itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Lah yang bisa seperti ini loh, paham agama. Tidak semua orang. Karena tidak paham, akhirnya menyembunyikan agama, tidak ditunjukkan bahwa agama itu cakupannya seperti itu tadi. Karena dipahami orang Indonesia itu agamanya beragama itu 5 item: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Di luar itu dianggap bukan agama. Itu masalahnya. Maka saya sampaikan ini sebenarnya apa? Dalam rangka evaluasi tentang paham keagamaan. Ini jadi penting. Supaya kita tidak menyembunyikan agama. Kalau kita menyembunyikan agama dilaknat oleh Allah tadi seperti itu. Kalau kita pilih-pilih ayat akan dikembalikan pada siksa yang berat pada hari kiamat. Terjadi itu, pilih-pilih ayat itu. Nah, nggak percaya ya, terkait dengan hukum. Terus pasti nggak mau nerima orang Indonesia. Karena takut. Menerapkan itu wah bermasalah dengan negara. Kan begitu. Akhirnya milih ayat. Nah dia nggak ngerti. Sebenarnya solusinya itu gampang. Hukum Islam itu lentur. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu boleh dimakan kalau kondisi terpaksa. Puasa itu wajib enggak? Wajib ya? Mau gak puasa pas lungo, boleh enggak? Ya boleh, berarti kan gak apa-apa. Berarti gak puasa kan boleh. Asal situasinya sesuai syar'i kan gitu. Nah itu sama. Allah itu mewajibkan hukum Allah itu harus diterapkan. Kalau panjangan yang diterapkan berarti dosa. Wah, apa sih? Makanya melaksanakan Islam di Indonesia itu apa? Nah, pakai ilmu yang namanya ilmu qiyas. Ilmu qiyas itu ilmu yang sebanding. Substansinya sama. Contoh begini. Narkoba itu haram atau tidak? Apa dasarnya? Zamannya Nabi tidak ada narkoba itu. Tapi itu akan dikiaskan karena narkoba itu memabukkan. Nah cari hukum yang memabukkan itu apa? Khomer. Jadi khomer itu memabukkan sedikit atau banyak. Kalau memabukkan itu haram. Nah narkoba itu memabukkan, maka substansinya sama. Maka khomer, maka narkoba sama dengan khomer, haram gitu. Nah ini sama juga ketika Allah itu perintahkan kepada kita untuk menerapkan hukum-hukumnya tadi, tapi karena kita nggak bisa, kalau kita terapkan sudah masuk penjara kita pasti. Kita pakai ilmu qiyas.
Dalam Quran surat 2 ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanit turra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi 4 model binatang ini haram. Sapa mangan dosa. Kan begitu ya? Ternyata ada toleransinya. Jadi sebenarnya Islam itu tidak perlu diajari toleransi karena ajarannya sudah toleransi. Famanit turro. Barang siapa terpaksa memakannya. Ghaira bahin. Padahal dia tidak mengendaki. Wala adin, dan dalam memakannya tidak melampaui batas. Oleh muangan sak kaya-kaya dikerok entong misalnya. Tidak. Wala adin tidak melampaui batas. Kata Allah, fala isma alaihi. Maka tidak ada dosa atasnya. Lo berarti mangan dalam keadaan terpaksa tadi tidak berdosa. Justru dapat pahala. Lo kok bisa dapat pahala? Nah, karena menuruti perintah Allah. Maka kalau kita bandingkan orang yang makan babi dengan terpaksa dibandingkan dengan orang makan babi dengan sukarela, sama-sama makannya, yang satu dapat pahala, yang satu berdosa. Nah, kalau panjenengan tanya kepada saya milih di Pak RW, saya milih Islam. Maka saya di Indonesia itu ibarat orang yang makan babi karena terpaksa. Nah, saya tidak makan babi terus. Saya kepingin makan ayam. Lah dari babi nang ayam ini action. Namanya jihad kita. Saya ngomong gini kan cuma memberikan kepahaman. Kepahaman kepada panjangan semua. Supaya Islam itu sakjane ngono lho. Jadi supaya kita tidak menyembunyikan agama dan tidak memilih-milih ayat. Nah, kalau Allah menetapkan harus diterapkan hubungan itu karena kita nggak bisa, berarti kita terima aturan Indonesia ini karena dalam kondisi turro, famanit turro, terpaksa. Derajatnya beda. Orang makan terpaksa dengan orang yang makan sukarela itu beda. Nah, kalau dengan demikian, sehingga kalau kita belum bisa melaksanakan aturan Allah yang coraknya belum minanas tadi, hubungan aturan-aturan negara, pidana macam-macam, itu derajatnya sama dengan kita makan barang larangan tadi. Ya, jadi tidak melanggar kita. Lah yang bertanggung jawab kepada hukum siapa? Ya mereka yang membuat hukum siapa? Kita kan bukan pembuat hukum ya. Ya mereka itu sebenarnya yang salah. Lah ini kondisi kita. Ya, tapi yang gini-gini ini sebenarnya juga jarang berani orang ngomong sebenarnya. Kenapa sih orang-orang itu jarang berani ngomong begini? Ini khawatir karena kalau ngomong aslinya itu begitu berat. Nah, kalau kita milih-milih ayat itu sudah diperingatkan oleh Allah dalam Quran supaya tidak iman sebagian dan tidak kafir pada sebagian. Ada dalam Quran surat 2 ayat 85. Suma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Tadharuna alaihim bil ismi wal udwan. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum. Afatuk minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian kamu semua membunuh dirimu. Yang dimaksud membunuh itu begini. Di dalam undang-undang di Taurat itu membunuh sesama agama tidak boleh. Membunuh sesama Yahudi tidak boleh. Ya, sama kan kita, membunuh sama orang beriman juga tidak boleh. Dosa besar. Nah, karena Yahudi pada waktu itu punya sekutu orang kafir, sebagian Yahudi lain juga punya sekutu orang kafir. Lah orang kafir ini terjadi peperangan.
Nah, masing-masing Yahudi membela sekutunya, sehingga tidak bisa terhindarkan Yahudi sama Yahudi saling membunuh. Nah, yang seperti ini dianggap melanggar aturan Allah. Maka disebut oleh Allah kufur kepada sebagian kitab. Dan yang dianggap sebagai iman kepada sebagian lainnya, karena di dalam undang-undangnya itu ketika ada Yahudi yang ditahan wajib ditebus, dan itu dilaksanakan. Jadi melaksanakan tebusan tadi dalam rangka dia mengimani isi kitab. Tapi dalam rangka membunuh sama Yahudi tadi, dia mengingkari sebagian isi kitab. Maka Allah tanyakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, wa yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yuraduna ila asadil azab, mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat-ayat ini merupakan standar kita beragama. Jadi standar beragama itu salah satunya adalah tauhid, tidak menyembunyikan, tidak memilih-milih ayat dan sebagainya. Ini sebagian. Nah, ini penting bagi kita supaya kita itu konsekuen dengan keyakinan kita. Nah, ini disampaikan sebenarnya banyak di antara orang Indonesia yang tidak punya jalan keluar. Harus bagaimana? Sehingga dia pura-pura nggak ngerti. Dan memang juga bukan pura-pura, memang nggak ngerti bagaimana mengatasi persoalan yang saya sampaikan tadi itu. Yang tuntutan kita sebagai orang beriman, ketika Allah menyeru kepada aturan Allah dan Rasul, maka jawabannya adalah samina wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Berarti jawabannya nggih sendika dawuh. Kira-kira seperti itu bahasanya kalau bahasa Jawanya. Jadi yang saya harapkan dalam al-Islam ini sebagai evaluasi terkait dengan pandangan keagamaan ini penting sekali, karena paham keagamaan ini merupakan action kita dalam beragama itu ditentukan oleh paham keagamaan kita. Maka tidak heran seperti di Pondok Al Zaitun itu menganggap orang yang di luar kelompoknya dianggap kafir. Kalau sudah dianggap kafir, maka hartanya menjadi halal, boleh dirampok, boleh ditipu dan sebagainya. Dan itu didasarkan kepada Quran. Qurannya begini, harta yang diperoleh dari perang, bukan perang, ngerampok seperti itu menurut mereka bukan haram, halal, karena itu merupakan harta fai. Harta fai itu harta yang diperoleh tanpa peperangan. Kalau harta yang diperoleh dari peperangan namanya ghanimah. Dan itu sudah ada aturannya semua, pembagiannya untuk tentara sekian sudah ada semua di dalam Quran. Saya cuma lupa rincian, tapi sudah dibagi-bagi menurut Allah dan Rasulnya. Nah, itu karena dia merampok, menipu dan sebagainya, itu karena paham keagamannya seperti itu. Menganggap orang di luar kelompoknya dianggap kafir. Ya. Kira-kira ada yang bisa bantah enggak ini? Halo. Orang beranggapan seperti itu tadi loh. Bawa ayat. Maksudnya setuju enggak? Kalau di luar kelompoknya itu kafir. Berarti kita juga dianggap kafir karena bukan kelompoknya. Enggak ya? Coba temukan alasannya. Kalau memang enggak setuju. Kan gitu. Nah, kita tuh belajar begitu. Belajar itu memahami agama itu begitu. Nah, ngomong masalah sholat itu kudu dimulai dengan takbir itu gampang. Memahami gini-gini itu sing angel. Tidak semua orang bisa. Seperti Saifuddin Ibrahim ngomong, wong Islam iki lho ajaran agama lho ajaran teroris. Kalau enggak percaya delok Quran surat 2 ayat 191. Disuruh membunuh orang kafir di mana saja dijumpai mereka. Ini kan bukan ajaran, ini kan ajaran teroris.
Dia bawa Quran loh. Bisa nggak kita membantah? Ini perlu pemahaman. Nah, saya itu belajarnya begitu. Memahami persoalan-persoalan itu yang paling angel. Nanti kalau ngaji kitab itu sebenarnya tambah gampang. Ya, ngaji kitab itu ngarep maca noto ini. Komentar didik. Tapi pemahaman tidak semua orang bisa. Ya. Saya bisa menjawab orang itu, orang yang menuduh kafir tadi. Saya juga bisa membantah orang Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu ajaran sing cocok. Gampang. Ya, saya itu sebenarnya kepingin dulu kader-kader yang hebat. Kader itu sebenarnya kader yang ngerti dan mau berbuat. Kadang-kadang ngerti tapi tidak mau, itu bukan kader. Ya. Itu yang dibutuhkan sekarang ini. Di Muhammadiyah sekarang kan kekurangan kader sebenarnya. Ini dolek pengurusnya wangel. Wakil wong tapi ya guru karan sanggup dia memegang itu. Paling-paling sebagai formal tok wis marono pasif. Nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini penting ya. Jadi saya sampaikan ini. Kenapa sering saya sampaikan seperti ini dan mungkin sudah berapa kali saya sampaikan model seperti ini. Itu karena saya menganggap Al-Fatihah perjuangan kita dari pemahaman agama. Kalau Rasulullah Al-Fatihah perjuangannya dimulai dari apa? Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Rasulullah dari itu. Kenapa Rasulullah kok membawa itu? Karena diperintah oleh Allah. Kenapa Allah turunkan itu? Kalau kita lihat saat itu orang Quraisy sedang menganggap bahwa Tuhan itu 3. Lata, Uzza dan Manat tadi counter dengan ayat itu. Nah kita juga sama. Kenapa orang di Indonesia itu mayoritas tapi dalam hal politik Islam itu tidak pernah menang? Lalu menjadi objek sampai sekarang. Karena apa? Karena SDM-nya belum dibangun. Saya ngomong ini sebenarnya membangun SDM. Kalau orang itu SDM-nya belum dibangun, kemudian membangun infrastruktur, pasti jatuh. Cina dulu itu membangun tembok raksasa. Sampai sekarang masih ada temboknya. Awabel, tinggi, panjang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya musuh tidak bisa memerangi. 100 tahun setelah pagar itu dibuat, terjadi 3 kali peperangan. Lah musuhnya nggak perlu gempur tembok. Lah apa gempur tembok? Nggak perlu menek tembok, nggak perlu. Apa yang dilakukan? Penjaga pintu gerbangnya disuap. Lah karena SDM-nya nggak terbina, ya diterima, musuh beledeng-beledeng enak. Itu. Makanya perjuangan Rasulullah banyak lihat. Apa yang dibangun dulu? Akidah. Akidah itu berarti kalau dalam istilah sekarang SDM itu. Dibangun dulu, setelah 9 tahun dibangun, lalu hijrah ke Mekah, ke Madinah. Di sana tentaranya sudah mulai agak banyak. Sehingga perang pertama yang dilakukan oleh Nabi itu jumlahnya 313 orang beriman ngelawan 1000. 1 dibanding berapa? 1 dibanding 3. Menang. Lalu 1 banding 10 yang menang apa mana 1 banding 3? Nah orang-orang yang memakai kekerasan itu jumlahnya berapa? Paling katakanlah 1000 wis. 1000 dimusuhno 1 juta. Ya teh. Guna 1000. Paling-paling ya ono 20. Ya kalah. Makanya itu seperti itu kan nggak dipahami. Nah, yang seperti itu sebenarnya bukan melakukan gerakan radikal. Dibina SDM-nya. Maka saya sampaikan pemahaman keagamaan itu begitu. Dalam rangka awal untuk supaya kita bergerak dalam Islam, apalagi tujuan Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Kalau dari anggota-anggotanya tidak militan, nggak bisa. Kita harus di atas rata-rata. Kemampuannya, mentalnya harus di atas rata-rata.
Ya kalau kita biasa-biasa mabuk. Nah ini kalau kita sudah seperti ini nanti hebat. Joko wong nyawuk ngawur ya gampang. Ini pamanen dolekno mantu ngene ngono lho. Ngene SD Brawijaya nyawuk tok wis pinter-pinter. Itulah programnya Pak Yunus biyen. Arek diajari maca Quran kabeh. Saiki nek dolek mantu ngene Mojokerto nyawuk tok wis mesti apik. Mesti maca Quran apik, sembarang apik. Ya, seperti itu sebenarnya saya menginginkan seperti itu. Sebenarnya ini gerakan-gerakan yang saya laksanakan Pak, membina SDM. Nah SDM kuat, wis dekek sembawan karena masalah. Dan iman itu juga merupakan sumber kebahagiaan. Orang tidak akan bisa bahagia kalau tidak iman. Saya percaya. Karena iman itu bisa menerima sesuatu yang tidak kita inginkan, diterima dengan legowo. Ajarannya iman itu nek oleh kebaikan disuruh bersyukur, nek oleh gak enak dikongkon sabar. Yang bisa seperti itu orang iman. Nah kalau tidak iman, Mas Yosoke menderita. Profesor Ehrenfest itu kurang apa? Profesor, doktor, guru besar, punya anak, punya segala-galanya, tapi anaknya goblok. Sekolah nang ndi pancet bodoh. Siswa isin wong profesor kok anake bodoh. Kira-kira anake sapa rek? Kira-kira ngono. Akhirnya izin, tidak ada jalan keluar, anaknya ditembak kepalanya. Moncrot ke dia, ya mati. Barang benar ditembak, dia bingung. Dia sendiri ditembak sendiri. Jadi bunuh diri. Dua nyawa sekaligus gara-gara apa? Punya anak tidak pintar. Nah, tidak menyelesaikan dengan iman. Kalau kita menyelesaikan dengan iman, sesuatu yang kita anggap tidak baik belum tentu jelek. Sesuatu yang kita anggap baik juga belum tentu itu baik. Berarti kita disuruh menerima takdir. Itu kunci daripada rahasia kebahagiaan. Nah, yang bisa seperti itu orang beriman. Bisa, saya kira itu ya. Aku sepawak kali. Saya mari ikut Jumat bareng. Ini sudah 1 jam lebih. Jadi apa yang kami sampaikan mudah-mudahan sebagai wawasan keislaman kita, sebagai kasana keislaman kita, untuk kemudian ditingkatkan lagi. Kalau panjenengan kepingin imannya tambah mantap, kata Allah itu bacalah Quran. Walaupun tidak secara langsung begitu, disebutkan dalam Quran itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Berarti kalau kita ingin tambah iman kita, baca Quran yang dipahami. Ya Quran bahasa Arab itu gak iso. Paling-paling oleh bayangan itu oleh pahala. Tapi gak ngerti karepe opo. Kadang-kadang bahaya nu toyib, padahal gak ngerti. Padahal nyeritakno neraka toyib. Karena orang baca qiraat kan begitu, sangat enak toyib. Padahal nyeritakno neraka. Pun mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.